segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Ku datang kepadamu, kau terima diriku. Terima kasih Tuhan. Jiwaku tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Kami datang pagi hari ini Tuhan dengan rasa syukur kami. Ku datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatan, kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi kau. Kekuatanku, kekuatanku, kau penghiburku, di semua janjimu. Di setiap langkah memberikan hidupku bagimu, Yesus. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatanku, kau kekuatanku, kau penghiburku, tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku mau berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau kekuatanku. Sama-sama angkat tangan kanan tinggimu tinggi di hadapan Tuhan. Di
setiap langkah aku mau berserah, memberikan hidupku. Lebih lagi sama-sama jemaat saja katakan, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Oh, di setiap langkah aku mau berserah, Berikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Bapak Ibu Saudara yang hadir pada ibadah Jumat malam doa, mari kita akan menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, malam hari ini kami sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan boleh kembali kumpulkan kami untuk bersekutu, untuk berdoa di hadapan-Mu. Sebentar kami mau merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, kiranya firman-Mu menjadi petunjuk dalam perjalanan kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara semuanya di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ini merupakan kesimpulan atau penutup perkataan Yesus selama beliau berkhotbah di atas bukit. Matius pasal 5, Matius pasal 6 dan Matius pasal 7 adalah rangkaian khotbah di bukit pengajaran Yesus dan pengajaran dasar yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai bekal untuk menjadi orang Kristen yang baik. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini menjadi pengikut Kristus, saya berharap Bapak Ibu Saudara pernah membuka Alkitab dan membacanya. Matius pasal 5, Matius pasal 6 dan Matius pasal yang ke-7. Sebab khotbah di bukit adalah khotbah dasar yang dimana akan membedakan orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang belum percaya kepada Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya kepada Kristus, maka Matius pasal 5, 6 dan ke-7 itu adalah bagian penting yang harus kita pelajari. Nah, sebagai pendoa-pendoa, sebagai orang percaya yang ikut ambil bagian di dalam doa, di dalam syafaat, baik untuk keluarga, baik untuk gereja, maupun untuk negara, kita perlu memperlengkapi kembali pondasi kita. Kita melihat kembali dasar kita sebagai orang percaya. Nah, ketika Yesus sudah mengungkapkan khotbah di bukit dari Matius pasal 5, 6 dan ke-7, maka kemudian kesimpulan Yesus yang baru saja tadi kita dengar bersama-sama, Tuhan berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, semua bangunan apapun itu, terutama bangunan yang lantainya lebih dari satu, entah itu lantai 2, lantai 3, bahkan mungkin sampai lantai ratusan, maka yang paling penting di sana adalah pondasi, dasar yang harus diperhatikan. Sebab pondasi menentukan sesuatu bangunan yang ada di sana. Pondasi bangunan memang sesuatu yang mahal dalam tanda kutip dengan sebagai penentu bangunan di atasnya. Kalau pondasinya tidak begitu baik, maka bangunan yang ada di atasnya tidak akan ditopang dengan baik. Kita baru saja mendengar salah satu saudara kita kejadian yang di mana ada satu sekolah atau satu yang di mana kerubuhan bangunan dan cukup lumayan banyak korbannya hanya karena bangunan itu dibangun tapi tidak memperhatikan dasar yang kuat. Nah, Yesus memberikan sebuah ilustrasi bagi orang yang mau memiliki dasar yang kuat. Jika orang itu mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka Yesus mengilustrasikan dia seperti seorang yang sedang membangun di atas batu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bangunan dasar yang diambil yang bahan dasarnya batu, jika dibandingkan dengan bangunan yang diambil dari bahan dasar pasir, tentunya sesuatu yang berbeda. Sebab sesuatu yang mahal selalu ada harga yang harus dibayar. Jika bangunan itu dibangun di atas batu, maka kita mengerti bahwa bangunan dengan pondasi yang begitu kuat, yang dibangun di atas dasar yang kuat, menyebabkan bangunan apapun yang dibangun di atas dasar yang kuat akan tetap kokoh berdiri meskipun angin tofan badai menerpa di dalam kehidupannya. Itulah yang kemudian Yesus umpamakan bagi setiap orang yang bergumul, yang mencari Tuhan, yang membangun pondasinya dengan cara mendengar dan melakukannya. Itu sesuatu yang perlu bayar harga. Itu sesuatu yang perlu kita ambil sebuah tindakan dan penuh dengan pengorbanan. Memang mudah dan enak ketika kita mendengar firman yang menyenangkan, firman yang menggugahkan hati. Tetapi kalau itu hanya sekedar kita dengar, tapi kita tidak pernah melakukannya tanpa harga bayar yang kita bayar, ya tentunya itu dua hal yang berbeda. Sehingga Yesus ketika berkata kepada murid-muridnya, kepada kawanan yang ada di bukit itu, khotbah di bukit itu, Yesus memastikan kalau kita mendengar dan melakukan setiap firman Tuhan, kita seperti orang bijak yang membangun rumah di atas batu karang. Artinya ada harga yang memang kita bayar, ada sesuatu yang kita lakukan penuh dengan pengorbanan, tapi hasilnya dalam setiap kehidupan kita ada tantangan apapun yang menerpa, yang menghadang, kita akan tetap kuat kokoh berdiri. Yesus mengumpamakan orang bijak dan orang bodoh. Nah, Tuhan menginginkan setiap orang yang mengikuti Dia, setiap orang yang mendengarkan Dia, diharapkan oleh Yesus sendiri, maka kita harus menjadi orang yang bijak, bukan menjadi orang yang bodoh. Lalu bagaimana? Berdasarkan Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan 25 tadi, maka untuk menjadi bijak, yang pertama, Bapak Ibu Saudara harus mendengar atau dengaran nasihat. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus, kadangkala kita hidup mendengar nasihat itu di tengah-tengah situasi gap generasi yang berbeda, kita menganggap bahwa nasihat dari orang yang lebih tua daripada kita anggap bahwa itu nasihat kuno.
Kita menganggapnya bahwa itu nasihat yang sudah tidak update, tidak modern, tidak mengikuti perkembangan zaman. Lalu kemudian kita berkata, untuk apa nasihat itu kita dengarkan? Padahal untuk menjadi orang bijak, padahal untuk kita menjadi orang yang membangun rumah di atas batu, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah memang dengaran nasihat. Kalau malam hari ini ibu bapak mengikuti ibadah Jumat malam, bapak ibu saudara berdoa, bapak ibu saudara fokus ketemu dengan Tuhan, salah satu yang menjadi bagian kita adalah mendengarkan nasihat. Mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu perlu kita dengar. Nasihat itu perlu kita terima. Sebab dengan kita menerima nasihat yang berasal daripada Tuhan, kita akan diproses menjadi orang yang bijak. Lalu yang kedua ibu bapak, untuk menjadi bijak maka kita perlu menyimpan nasihat itu dan mulai merenungkannya. Kira-kira nasihat itu bisa aku lakukan seperti apa? Kira-kira nasihat itu aku dengarkan, aku perhatikan, lalu aku buat perencanaan seperti apa untuk aku bisa melakukan. Sebab Alkitab kita tadi mengatakan orang bijak adalah orang yang mendengar dan melakukan. Setelah saudara mendengar nasihat, saudara menyimpannya dan saudara mulai merenungkannya. Ambil waktu untuk tenang, ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk mencari Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sehingga waktu Bapak Ibu Saudara malam hari ini ada mencari Tuhan, itu kesempatan untuk mulai merenungkan kembali apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Dengan mendengar nasihat dan merenungkannya, maka itu yang baik dan kita akan menjadi proses menjadi orang yang bijak. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang bijak Bapak Ibu Saudara melakukan firman Tuhan dan selalu taat. Ini yang kadang-kadang menjadi persoalan kita sedikit. Untuk menjadi pribadi yang taat, maka Bapak Ibu Saudara ini dibutuhkan satu effort, dibutuhkan satu keputusan bahwa kita mau taat. Sebab ini tidak boleh berbicara hanya sekedar perasaan. Ini tidak hanya sekedar aku rasa ini dari Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Yang dimaui Tuhan adalah lakukan firman Tuhan dan jadilah taat. Untuk menjadi taat, maka setiap firman Tuhan, setiap nasihat yang kita dengar, kita tahu ada hal yang kecil yang bisa kita lakukan itu jauh lebih baik daripada hal yang banyak yang kita tahu tapi tanpa apapun yang kita lakukan. Artinya apa? Kita boleh penuh dengan firman, kita boleh penuh dengan nasihat, kita boleh penuh dengan semua petunjuk-petunjuk. Tapi kalau tidak dimulai dari yang kecil yang bisa kita lakukan, maka kita hanya mendengar tapi tidak melakukan. Tapi ketaatan yang ada pada kita membuat kita belajar, mengambil bagian. Oh ini firman Tuhan yang aku harus lakukan. Oh ini firman Tuhan, petunjuk Tuhan yang harus aku buat. Contoh misalkan, ketika Tuhan berbicara, kamu adalah garam dan terang dunia. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita? Oh Tuhan panggil kita sebagai garam. Artinya kita memberikan pengaruh, kita memberikan rasa buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan panggil kita sebagai terang. Alkitab kita mengatakan terang yang tersembunyi tidak akan nampak. Tetapi terang itu harus dinampakkan supaya terang itu kelihatan oleh banyak orang. Sama hidup kita yang dipanggil sebagai garam dan terang, berarti kita dipanggil keluar untuk kita boleh bercahaya bagi banyak orang. Jangan sampai kita penuh dengan firman, kita jago dengan firman, tapi kita jadi jago kandang, tidak pernah keluar menyatakan terang dan garam kita di tengah-tengah masyarakat. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus tidak mudah memang untuk mentaati setiap firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan sendiri yang berkata, jika kamu mendengar firman-Ku dan melakukannya, kamu seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di mana kesulitan yang kita buat, harga bayar yang kita bayar, itu akan punya arti.
ketika hidup kita belajar melakukannya, Tuhan selalu menguatkan, Tuhan selalu memproses hidup kita, dan Tuhan selalu memberkati setiap kehidupan kita. Hal yang keempat, untuk menjadi bijak kita harus melakukan sesuatu yang kemungkinan berat, tetapi itu untuk masa depan kita. Saya hanya mengimajinasikan ketika seseorang membuat pondasi. Bapak Ibu Saudara, kalau pernah melihat orang yang membuat pondasi bangunan rumah, apalagi lantai di atas lantai 1, saya mengerti pekerjaan itu bukan pekerjaan yang ringan. Itu pekerjaan yang berat. Sebab harus menggali tanah sekian dalam, harus ketemu dengan pondasi, harus memasang cakar ayam, harus membuat sekeliling, memastikan semuanya kuat. Setelah semua pasti kuat, sesuatu yang berat itu dilakukan, tetapi yang berat yang dilakukan itu justru sesuatu untuk masa depan, untuk bangunan berdiri. Sama seperti kehidupan kita. Ketika Tuhan panggil kita untuk Tuhan mau terlibat dalam doa, untuk Tuhan terlibat untuk kita bersafaat buat keluarga, buat gereja, buat bangsa dan negara. Mungkin ada sesuatu yang berat yang kita lakukan. Ada waktu yang kita korbankan. Ada mungkin sesuatu yang pekerjaan yang kita tinggalkan dan kemudian kita bergabung di dalam ibadah Jumat malam ini. Tetapi yang sudah kita buat, yang sudah kita lakukan, ketika kita menjadi bijak itu, suatu ketika ada angin tofan badai dalam kehidupan kita, kita tidak perlu menjadi takut karena Tuhan akan memberi kekuatan dan kemampuan buat setiap kita. Amsal pasal yang kedua ayat yang kelima mengatakan demikian. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Maksudnya apa? Maksudnya apapun yang kita rancangkan dan kita lakukan pasti mendapatkan sesuatu yang baik. Sama seperti orang yang mendengar firman Tuhan dan belajar melakukan firman Tuhan. Meskipun itu bagian yang terkecil, maka hidup kita disebut sebagai orang yang bijaksana. Apakah Bapak Ibu Saudara mau menjadi pribadi yang bijak? Apakah Bapak Ibu Saudara mau menjadi orang yang dikenan Tuhan, yang mendirikan rumahnya di atas batu? Banyak pengorbanan, banyak tangisan, banyak sesuatu hal yang kita buat, tapi ujung-ujungnya mendatangkan berkat, mendatangkan kekuatan, mendatangkan kemampuan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, jangan pernah jadi orang bodoh. Sia-sia, kita sudah mengikuti semua aktivitas, mulai dari doa, kita rajin beribadah, kita rajin melakukan banyak hal. Tetapi jika kita tidak melakukannya, pondasinya tidak kuat, maka yang terjadi adalah bangunan apapun yang dibangun di atasnya, jika pondasinya tidak benar, bangunan itu akan mudah roboh. Bangunan tanpa pondasi adalah bangunan yang tidak perlu biaya. Murah, mudah, cepat. Tapi bangunan seperti itu tidak ada kualitasnya. Sama seperti orang bodoh yang hanya mendengar senang sesaat, senang terbangun, termotivasi, tergugah. Tetapi jika tidak pernah melakukan apa yang difirmankan, tidak pernah menyimpan, tidak pernah merenungkan dan melakukannya, maka Alkitab kita, Yesus sendiri berkata, kita seperti orang bodoh. Kalau begitu orang bodoh ciri khasnya seperti apa? Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-26 dan 27 jelas mengatakan di sana, orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau mendengar nasihat. Saya ada di tengah-tengah mahasiswa yang kurang lebih sebanyak 389 mahasiswa. Itu bukan mahasiswa yang sedikit, itu mahasiswa yang cukup lumayan banyak karena semua wajib asrama. Apa yang terjadi dengan mereka? Yang terjadi dengan mereka, mereka sangat energik, mereka sangat penuh dengan semangat, tetapi sayang di antara mereka saya harus ngomong, mereka jadi pribadi-pribadi yang sangat bodoh ketika mereka tidak mendengarkan nasihat. Contohnya Bapak Ibu Saudara,
Baru saja kami harus terpaksa dengan sangat terpaksa karena sudah berkali-kali dan mengganggu masyarakat sekitar. Ada satu mahasiswa kami yang harus kami skorsing karena berkali-kali minum, berkali-kali mabuk, berkali-kali minum dan berkali-kali mabuk. Kalau minum dan mabuk tidak mengganggu mungkin kami masih punya pertimbangan. Ini kalau sudah minum mabuk, waduh sudah ganggu masyarakat. Berkali-kali kami panggil, berkali-kali kami nasihati, berkali-kali nasihat ini diberikan dan diperuntukkan sama dia. Tetapi apa yang dia buat? Dia tidak pernah mendengarkan nasihat itu. Dia tidak pernah atau dia menganggap remeh, dia menganggap mudah, dia menganggap ringan nasihat itu. Sehingga yang terjadi ketika ini terulang beberapa kali dan akhirnya mengganggu masyarakat, kami akhirnya mengambil keputusan. Kami harus drop out-kan dia dari kampus kami. Sayang sekali. Harusnya jauh-jauh dari tempatnya dia bersekolah di Tawangmangu untuk masa depan, untuk sesuatu kehidupan yang jauh lebih baik. Tetapi karena tidak pernah mendengarkan nasihat, dia jadi pribadi yang bodoh. Bapak Ibu Saudara, contoh pribadi yang bodoh adalah orang yang tidak pernah atau tidak peduli dengan nasihat yang diberikan. Kembali di ayat yang ke-26 dan 27 yang kedua, ciri khas jadi orang bodoh adalah tidak menyimpan nasihat dan membuang nasihat itu. Tidak pernah menganggap penting sebuah nasihat dan firman Tuhan. Maka Alkitab kita, Yesus sendiri berkata, jika kamu tidak pernah memperhatikan, menyimpan dan membuang setiap nasihat, kamu seperti orang bodoh, semua kamu anggap ringan. Kamu seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir, tanpa sesuatu yang berat, tanpa sesuatu yang harga bayar yang harus dibayar. Sehingga kemudian yang ringan, yang spontan, yang cepat, yang instan itu sepertinya bagus di awal. Tapi tanpa pondasi yang kuat. Ketika angin badai tofan melanda, maka bangunan itu dikatakan bangunan itu akan cepat rubuh. Dan bangunan itu mengalami kerusakan yang cukup berat. Kenapa? Karena tidak pernah menyimpan nasihat. Atau bahkan nasihat yang dia terima, dia buang. Dia tidak pedulikan, dia anggap ringan setiap nasihat. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ikut doa malam, Bapak Ibu Saudara pasti punya banyak nasihat dari hari Minggu, dari ibadah, dari doa tiap hari, sekarang doa malam. Bapak Ibu Saudara sering kali mendengarkan firman Tuhan. Yang Tuhan mau jangan jadi orang bodoh yang hanya mau yang tidak mau, yang hanya mau mendengar tapi tidak mau menyimpan nasihat itu atau bahkan membuang nasihat itu. Yang ketiga ciri khas orang bodoh berdasarkan Matius 7, 26 dan 27 adalah mengabaikan nasihat dan tidak mau taat. Mengabaikan nasihat dan tidak mau taat. Jelas orang bodoh hanya ingin mendengar tapi tidak mau melakukannya. Tidak ada harga bayar yang mereka mau bayar. Tidak ada sesuatu yang berat yang harus mereka lakukan. Mereka maunya enak, mereka maunya instan. Mereka maunya tanpa ada harga yang harus dibayar. Yang penting jalani hidup, yang penting jalani sesuatu tanpa tahu resiko hidupnya. Orang-orang itu mungkin adalah orang-orang yang impulsif, yang cepat melakukan sesuatu tapi tidak pernah melihat akibat dampak dari apa yang dia lakukan. Pertimbangkan baik-baik. Rancangan orang rajin tadi katakan Tuhan. Rancangan orang yang berhikmat selalu mendatangkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang dirancangkan, sesuatu yang dibangun dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi jika tidak ada rancangan, apalagi ketaatan dalam melakukan firman Tuhan, maka tidak akan mendapatkan apapun di dalam hidupnya. Yang terakhir, yang keempat, orang itu akan menjadi bodoh sesuai dengan Matius pasal 7, 26 dan 27. Jika maunya yang enak dan ringan saja, tidak suka sesuatu yang berat atau tanpa ada harga bayar. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 berkata demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hanya orang bodoh yang tidak mau memperhatikan nasihat dan melakukan firman Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia dapatkan pengetahuan. Dan setiap orang yang takut akan Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Dia seperti orang yang membangun bangunan rumah di atas batu. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi bijak atau kita mau menjadi bodoh? Kalau saudara mau menjadi bijak, dengar, lakukan, taati firman Tuhan. Tapi kalau saudara jadi bodoh, dengar, tidak usah taati, tidak usah lakukan, saudara akan jadi bodoh. Semua akan diuji oleh waktu, semua akan diuji oleh tantangan dan persoalan. Orang hidup pasti menghadapi tantangan dan persoalan, tetapi orang yang bijak akan bertahan, sementara orang yang bodoh akan hancur karena angin tofan yang melanda. Kiranya malam hari ini, ibu bapak yang mendengarkan setiap firman Tuhan, yang sudah banyak sekali mendengarkan firman Tuhan lewat pembacaan pribadi ataupun khotbah-khotbah, ambillah kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara ambil dan lakukan firman Tuhan. Saudara akan disebut sebagai orang bijak. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur malam hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami tidak mau menjadi orang bodoh, tetapi kami mau menjadi orang yang bijak. Terima kasih Matius pasal 5, Matius pasal 6, dan Matius pasal yang ke-7 merupakan dasar pengajaran yang Tuhan sudah beri kepada murid-murid. Dan itu kemudian kami terima. Dan kiranya kami belajar menjadi orang yang bijak, bukan menjadi orang yang bodoh. Berkati kami, beri kami kemampuan untuk kami melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Ajari kami, berikan kasih karunia-Mu untuk kami belajar melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Kami berdoa supaya setiap rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, dan pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami mengakhiri firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah ku mau berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Kau kekuatanku, Kau penghiburku. Semua janji-Mu, Oh, di setiap langkah ku mau berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Bila bersama-sama katakan, Kau kekuatanku, Kau penghiburku. Sungguh Kau tepati semua janji-Mu dalam hidup kami, Yesus. Janji-Mu di setiap langkah ku mau berserah, memberikan hidupku. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Kau kekuatanku, kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah ku mau berserah, memberikan hidupku bagi-Mu, memberikan
kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas penyertaan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.